Megawati merasa bangga menjadi provokator. Ya, otomatis pernyataan ini langsung dijawab oleh masyarakat TikTok. Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator. Sebenarnya saya agak sedikit bingung gitu, karena baru kali ini saya ngelihat ada orang yang bisa bangga dirinya dikatakan sebagai provokator, dirinya dinilai seorang provokator, walaupun dengan embel-embel dijadikan provokator karena membela kebenaran dan keadilan. Kayak Ninja Hattori aja, bela kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan seperti apa sih yang dituntutkan, yang dicari, yang diprovokasi kepada rakyat? Emang kurang adil apa? Kurang benar apa? Dikasih kesempatan untuk membuktikan, nggak bisa membuktikan. Betul. Kalau dibilang adil, kemarin curang juga kan? Tahuan tuh curangnya. Ada yang ketangkap lagi. Terus itu gimana dong? Atau menurut Ibu, tidak ada kebenaran dan keadilan karena kemarin baterainya lobet? Tapi ya jangan salahin lawan ataupun rakyat yang membiarkan baterainya di sana lobet. Karena yang menyebabkan baterai lobet di sana adalah keangkuhan daripada calon yang Ibu pilih sendiri. Kayaknya paling tepat bukan memprovokasi, tapi mengintrospeksi tentang apa yang terjadi saat kemarin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kedepannya keadilan dan kebenaran menurut versinya di sana bisa tercapai. Bukankah itu hal yang paling mudah, paling simpel, dan paling tidak menyakitkan hati secara berlanjut-lanjut? Itulah jawaban seorang warga yang mengatakan bahwa Megawati harusnya bukan jadi provokator, melainkan menjadi introspeksi diri kenapa PDIP jadi 16%. Ya, memang itu sungguh suatu hal yang sangat bagus agar para pemimpin itu bisa introspeksi diri, agar ucapan-ucapannya itu tidak malah menjadi boleh dikata blunder, apalagi bangga menjadi provokator walaupun ada embel-embel demi NKRI. Ya, tapi tidak begitu tepat begitu ya. Saya sekarang provokator dijawab oleh rakyat biasa. Ya, Megawati dijawab oleh semut ireng. Provokator demi kebenaran. Sing tenang, Mbah, sing tenang. Dunya ora go mati, kaya kok ramen ta Mas aku iki. Apa ta sing mbok golek jane, Mbah? Iya, betul. Kowe iki janak Mas aku kok. Saiki jare mulai jadi provokator untuk kebenaran. Yang pemerintahane Gus Dur sing sah mbok gulingne ngono. Oh iya. Tapi kene iki wong cilik ora ngerti ae masane. Wis to Mbah, wis. Ora digo mati dunya iki ngono. Itulah jawaban warga masyarakat yang menyinggung kalau kalau Megawati menjadi provokator, tapi provokator kebaikan. Namun demikian ada sejarah kalau Megawati menggulingkan Gus Dur sehingga dia menjadi presiden. Sama PDI Perjuangan. Ya, saya sekarang provokator. Ya saya bilang, nggak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Tahan banteng. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Demi kebenaran dan keadilan Megawati rela menjadi provokator. Itulah Megawati, sang provokator, diakui sendiri Megawati provokator. Membuat kaget ketika Megawati mengaku sebagai provokator. Hah? Bu Mega mengakui dirinya sebagai provokator? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya,
saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Wow, dalam Rakernas PDIP kemarin Bu Megawati mengatakan dirinya sebagai provokator. Waduh, walaupun saya yakin ya, provokator itu tidak selamanya identik dengan hal-hal yang negatif. Ada juga hal-hal yang positif. Kalau kita lihat dalam KBBI ini dia ya, provokator itu artinya pemicu, pemancing, penghasut ya kan? Kan pemancing, pemicu, penghasut itu kan nggak selamanya negatif. Ada juga pemicu yang baik, penghasut yang baik. Contohnya Bu Megawati memicu Pak Jokowi dan kader PDIP mesra kembali, kan bisa ya kan? Walaupun saya tahulah di hati Bu Megawati, di hati Pak Ganjar, Pak Mahfud dan seluruh kader PDIP mungkin Pak Jokowi sampai hari ini kok nggak memenangkan PDIP lagi dan segala macamnya ya. Itu kan kontestasi yang kemarin. Sekarang kan Pak Prabowo Gibran sudah memimpin, ya kan, sudah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, sudahlah. Nanti kan bisa main lagi di 2029. Ya walaupun kalau PDIP ngajukan Pak Ganjar lagi, ya saya yakin mungkin kalah lagi. Tapi saya yakin Bu Megawati pasti bisa menjadi pemicu, pemancing agar seluruh kader PDIP dan Pak Jokowi mesra kembali seperti sedia kala. Sama halnya seperti 2019 yang lalu, Pak Prabowo walaupun kalah menurunkan ego, Pak Jokowi menang menurunkan ego juga dan bersatu untuk membangun negara. Kuncinya ada pada Bu Megawati ya. Kalau Bu Megawati perintahkan ya seluruh kader PDIP dan Pak Jokowi mesra kembali, pasti mesra kembali ya. Dan Pak Ganjar, Pak Hasto saya harapkan jangan ikut-ikutan dulu ya. Udah nanti aja 2029 kan bisa main lagi ya. Pak Ganjar presiden, capresnya, Pak Hasto wakilnya. Cocok tuh ya. Walaupun saya rasa mungkin kalah. Apa tidak? Takut apa tidak? Mamanya PDIP ini mengaku dengan jujur bahwa dia sekarang ini katanya seorang provokator. Ya. Seorang provokator untuk kebenaran dan keadilan. Itu katanya. Kalau menurut saya sih Mama Banteng ini sakit hati. Ya. Sakit hati karena ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Sakit hati karena Ganjar Pranowo tidak menang dalam pemilu kemarin. Memang betul, kalau itu dia jujur, dia sebagai provokator. Ya, betul itu. Kalau itu saya akui, berarti Megawati ini telah berkata jujur, menunjukkan dirinya siapa sebenarnya. Tapi yang dia katakan demi kebenaran dan keadilan itu yang saya rasa lucu. Ya. Demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itu katanya di depan kader-kader PDI Perjuangan. Kebenaran dan keadilan seperti apa? Hah? Coba dulu kepada kalian semua ya, yang terkagum-kagum, yang terpesona ya, yang begitu militan membela kalian, membela PDI Perjuangan dan membela mama kalian ini. Coba kalian sampaikan dulu. Kebenaran dan keadilan seperti apa yang telah diperjuangkan Megawati di negeri ini? Ya? Coba kalian sampaikan sama kami. Sama kami rakyat negeri yang bodoh ini. Kebenaran dan keadilan seperti apa yang telah diperjuangkan oleh Megawati selama dia menjabat menjadi presiden, yang selalu dibangga-banggakannya, gini-gini saya presiden perempuan pertama loh. Kan itu kata mama kalian itu, ya kan? Coba kalian sebutkan dulu. Keadilan
seperti apa yang telah diperjuangkan oleh mama kalian ini? Hah? Saya rasa sih mata rakyat negeri ini terbuka lebar. Apa yang dilakukan Megawati selama dia menjabat sebagai Presiden Republik ini? Ya? Jadi kalau kalian rasa ada keadilan yang diperjuangkannya, coba sampaikan sama kami rakyat yang bodoh ini. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Mamanya PDIP ini Bolo, ini enek kabar apik bolo. TSM. Ki yo, ki videone. Ibu, kenapa ya Pak Ganjar Pak Mahfud kalah ya? Padahal saya tuh nyoblosnya itu Pak Mahfud sama Pak Ganjar loh. Ya mana saya tahu kenapa kamu nggak jaga? Aku bilang gitu. Orang rasanya juga sampai kita tungguin loh. Ya tanya sana sama yang bikin TSM. Nyun sewu lepate Bu Mega nggih sing Ibu ngendikan ke TSM. Niku TSM masalah napa nggih Bu nggih? Ben cetha, ben jelas gamblang Bu nggih. Mangke ndak salah pemahaman di masyarakat kados kula rakyat kecil ngeten iki nggih. Kalau TSM terkait Pilpres sampun rampung Bu nggih. Mau lewat mana, cara apa dan bagaimanapun dah selesai nggih. Pun. Lah malah nyun sewu jenengan malah ngendikan jadi provokator. Saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan yang dimaksud? Lepate li Bu nggih. Kula niku mirsani panjenengane mesakne ponan. Kasihan. Pun provokator atau napa ning kajenge sing nom-nom nggih. Saestu kula mesake nek jenengan sanjang jadi provokator untuk kebenaran dan keadilan. Nek riyen nggih jenengan sih nem sih wowo dari berbagai paling kan mumpung nggih anu to nggih anak buahe panjenengan to. Lho, terus apa wong tua ra oleh nggih angsal. Tapi nggih niku nek jenengan ngendikan wong do takon akeh aku milih Ganjar kok kalah. Lah ndelalah sing milih Prabowo Gibran nggih Lebih akeh. kathah niku pripun. Lebih banyak yang milih. Kula malah mengkhawatirkan info yang masuk ke Ibu dari anak buah panjenengan itu aibnya aja Bu. Apa aib itu? Asal Ibu bahagia. Masa Ibu purun umpama dikai aib kan nggih. Amit lho Bu nggih, ampun ngantos di zaman Orde Baru itu ada nama istilah ABS, asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Ini nanti di masa Ibu ada aib. Asal Ibu bahagia. Nah, ini ampun ngantos. Karena banyak sekali kan orang-orang yang mohon maaf berkepentingan dengan membawa nama Ibu gitu. Yang sejatinya itu langkah-langkah mereka itu karena aib asal Ibu bahagia, nggak taunya malah justru memerosotkan PDI Perjuangan itu sendiri. Ibu harus jeli yang pernah Ibu alami kan gitu. Belum semua yang ada di bawah Ibu itu semuanya adalah mituhu. Saya yakin itu Bu. Pon untuk mimpin provokator nggak usah nopo niku. Kalau yang ngendikan ngoten niku yang muda nggih kula respect. Kalau panjenengan nyun sewu nggih, nyun sewu saestu kan. Udah tua. Kula malah mesakne. Kasihan ya. Kula mirengne kalimat niku mawon aja pun mesakne kan gitu. Jadi Ibu juga harus mendengarkan dari sisi yang lain juga, jangan asal yang aib-aib. Apa itu aib? Asal Ibu bahagia. Ampun nggih Bu nggih. Jam terbang Ibu tidak seperti dulu lagi. Kalau beda ya. Boleh kula usul lebih baik Kongres PDI Perjuangan ini dipercepat mawon demi untuk
kepentingan regenerasi. Ini saya rasa yang justru malah Puan ya. lebih urgent, lebih penting. Sudah waktunya untuk mundur dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, dan menurut saya ini momentum sangat bagus dan momentum yang pas 2024 ini, Bu nggih. Karena kalau kita nanti terlambat sedikit aja, ini jadi problem. Kita ketua umumnya cari yang muda, kasihan nanti levelnya Bu Puan itu harusnya sudah memegang Partai. tampuk kendali, memimpin, tapi karena Ibu belum mau melepaskan, mereka akan kehilangan momentum ini. Nah, kasihan nanti, kasihan Ibu pada yang muda. Itulah pendapat daripada warga masyarakat yang sangat menyayangkan atas pengakuan Megawati yang menjadi provokator. Walaupun toh itu mengatakan kalau provokator kebenaran, namun demikian sebetulnya Megawati auranya sudah hilang. Walaupun Megawati masih merasa jumawa, mengaku Profesor Dr. Megawati, mengaku Presiden ke-5, mengaku Panglima Besar TNI atau tentara. Namun demikian kelihatannya pulung sudah habis di mana kekuatan secara spiritual Megawati sudah tidak ada dan sudah beralih ke Joko Widodo. Memang walaupun Megawati kuar-kuar walau bagaimanapun, tetap Megawati sudah habis masanya, otomatis berganti kepada yang muda. Benar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa sudah sewajarnya atau sudah selayaknya kalau Megawati melepaskan jabatannya sebagai ketua umum dan menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Puan Maharani untuk regenerasi dan untuk menyambut daripada kesempatan pemimpin muda atau PDIP itu agar PDIP bisa bangkit kembali. Kalau Ibu Megawati masih mempertahankan jabatan PDIP, saya pikir itu akan sangat sulit bangkit dikarenakan Ibu masih merasa jumawa, Ibu tidak merasa tidak merasa salah dan tidak merasa kalah. Ya karena Ibu masih dengan seenaknya menerima bisikan-bisikan dari anak buah Ibu yang asal Ibu bahagia. Kalau dulu zaman Pak Harto ada namanya ABS, asal Bapak senang. Sekarang Ibu menerima kenyataan bahwa ada julukan asal Ibu bahagia, dan bisikan-bisikan yang tidak bagus itu atau yang salah informasi itu akan memperburuk PDIP itu sendiri. Betul, Megawati harus lengser dari ketua umum dan segera diserahkan kepada yang muda, mungkin saja kepada Puan Maharani yang bisa lebih fleksibel menerima perubahan, menerima Jokowi juga menerima Prabowo Subianto, termasuk juga dengan Gibran Raka Buming Raka.